Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Masih semangat ya? Apakah sehat? Semoga Bu Ajeng harapkan kalian sehat selalu dan bahagia selalu, dan mungkin semoga kalian sudah mandi semua ya. Pertemuan kita untuk hari ini adalah pertemuan ke-9 ya. Alhamdulillah sudah sampai ke pertemuan 9, dan semoga harapannya kita segera bertatap muka ya. Jadi tidak hanya mendengar suaranya Bu Ajeng saja. Mungkin beberapa dari kalian sudah mulai rindu sekolahan, rindu suasana jajan di kantin dan sebagainya ya. Oke. Anak-anak, untuk yang pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab 2 tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Kalau di bab 1 kita belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Di pertemuan yang bab kedua ini kita belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, pada materi kali ini adapun 3 hal yang akan kita pelajari ya. Jadi bertahap. Jadi nanti kita akan ada 3 pertemuan. Pertemuan yang pertama adalah membahas tentang 1, perkembangbiakan pada tumbuhan secara generatif dan vegetatif. Kemudian perkembangbiakan pada hewan dan teknologi perkembangbiakan pada hewan. Dan yang ketiga, perkembangan hidup pada hewan. Ini ada 3 subbab, yang akan kita pelajari pada sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Ini sudah ada gambarnya ya. Nah, kalau bagaimana tumbuhan bisa muncul, tumbuhan baru, bagaimana kucing bisa melahirkan seorang anak, dan seterusnya, itu kita membahas tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Next. Untuk saat ini, untuk hari ini yang akan kita pelajari adalah 1, indikatornya antara lain 1, menjelaskan perbedaan antara perkembangbiakan vegetatif dengan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Kemudian yang kedua, menjelaskan tentang penyerbukan. Yang ketiga, menjelaskan perbedaan pembuahan ganda dengan pembuahan tunggal. Yang keempat, menjelaskan tentang 2 tipe perkecambahan pada tumbuhan. Yang kelima, menjelaskan tentang penyebaran biji. Dan yang keenam adalah menjelaskan tentang teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Materi yang saya berikan hari ini itu semuanya ada di buku paket ya. Jadi Bu Ajeng hanya memberikan poin-poinnya. Nanti untuk selanjutnya kalian sambil ketika mengerjakan, mungkin ada tugas dari Bu Ajeng atau Bapak Ibu guru yang lain, kalian bisa membaca buku paket yang sudah diberikan. Jadi di sini hanya poin-poin saja. Oke, kita masuk anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, perkembangbiakan pada tumbuhan itu ada 2 macam, secara generatif dan secara vegetatif. Ketika dia berkembang biak secara generatif, maka akan membutuhkan sel sperma dan sel telur. Pertemuan bab 1 kita sudah membahas tentang pembentukan sel sperma dan pembentukan sel telur. Kemudian secara vegetatif, bagian ini memanfaatkan bagian jaringan tumbuhan yang bersifat totipotensi atau memiliki kemampuan untuk menumbuhkan bagian yang baru ya. Nah, generatif itu ada 2. Ada generatif secara alami, jadi terjadi secara alamiah. Yang kedua, generatif buatan, ini dibantu oleh manusia, kemudian dibantu oleh angin, dibantu oleh serangga. Sedangkan vegetatif itu juga ada 2, alami dan buatan. Alami contohnya tunas, umbi-umbian, kentang, wortel, brambang, ya, bawang merah, itu contoh umbi-umbian. Ada rizoma, ada stolon, ada kuncup adventif daun. Sedangkan yang buatan, mungkin ini sudah sering kalian dengar, ada cangkok, ada stek, ada mengenten, ya, ada merunduk, dan kultur jaringan. Next. Seperti pada perkembangbiakan manusia, proses perkembangbiakan pada tumbuhan juga diawali dengan proses fertilisasi yang dimulai dari proses penyerbukan, yaitu jatuhnya benang sari pada kepala putik.
pada tumbuhan yang merupakan alat reproduksinya itu adalah bunga. Nah, ini saya ambil contoh bunga. Mungkin di SD dulu sudah mengenal bagian-bagian bunga ya. Ini kebetulan mengapa selalu menggunakan bunga sepatu? Karena bunga sepatu itu memiliki struktur reproduksi yang lengkap, jadi kelihatan jelas ya. Jadi yang ini itu adalah benang sari, yang ini adalah kepala sari, kemudian ini adalah putik, yang ini kepala putik, yang ini tangkai putik, dan bakal bijinya di sini. Ada dasar bunganya, ada tangkai bunganya, ada kelopaknya, ada mahkotanya. Nah, semua tumbuhan itu pasti memiliki bunga, yang jelas itu ya. Karena pada proses perkembangbiakan itu bungalah jadi alat reproduksinya. Nah, setelah bunga maka sebelum terjadi buah atau sebelum mengalami proses fertilisasi, maka yang terjadi pertama adalah penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Nah, penyerbukan itu adalah jatuhnya serbuk sari pada kepala putik. Berdasarkan perantara atau yang membantu penyerbukan itu pembantunya, dalam tanda petik ya, itu ada yang membantunya angin atau dinamakan dengan anemogami, ada entomogami, serangga, lebah itu yang digunakan, ada ornitogami yang kebetulan mungkin serbuk sarinya dibawa oleh burung dan jatuh pada kepala putik bunga yang lain. Kemudian kirepterogami, ini pada kelelawar, sedangkan yang kelima adalah antrogami, ini yang penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Contohnya adalah salak. Nah, salak itu salah satu tumbuhan, contoh tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh manusia. Sedangkan macam-macam penyerbukan, silakan diperhatikan ya gambar anak-anak ya. Ini adalah penyerbukan sendiri. Kenapa sendiri? Karena dia berada dalam satu bunga. Serbuk sari bertemu dengan kepala putik dalam satu bunga. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Tetangga berarti beda bunga satu pohon. Ya. Jadi ini ada dua bunga dalam satu pohon, ini dinamakan penyerbukan tetangga. Apabila serbuk sari yang di sini jatuh pada kepala putik yang di sini, maka yang terjadi adalah penyerbukan tetangga. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu satu tanaman, jenis tanaman tapi beda pohon ya. Jadi ini pohon A, ini pohon A, ini pohon B, tapi mereka beda pohon, tapi satu jenis. Contohnya misalnya begini, ini mawar merah, terus di sebelahnya ada pohon lagi mawar merah. Ketika serbuk sari dari mawar merah sebelah sini jatuh ke sini, maka ini dinamakan penyerbukan silang. Yang keempat adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar itu sudah beda bunga, beda tanaman, beda jenis, tapi masih satu famili. Ya, beda tanaman, beda jenis, beda bunga, tapi masih satu famili. Contohnya adalah mangga dengan apel, sehingga bisa terbentuk mangga apel. Mangga apel itu bentuknya seperti apel, tapi tekstur buahnya, pohonnya itu adalah pohon mangga. Ini macam-macam penyerbukan. Selanjutnya, nah, setelah penyerbukan, proses selanjutnya adalah pembuahan. Pada tumbuhan, proses pembuahan ada dua, yaitu pembuahan ganda dan pembuahan tunggal. Apakah itu pembuahan ganda? Oke, pembuahan ganda. Pembuahan ganda terjadi pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae. Jadi contohnya adalah mangga. Kenapa dinamakan tertutup? Karena bijinya di dalam daging buah. Apel itu tumbuhan biji tertutup karena bijinya berada pada daging buah. Dinamakan pembuahan ganda karena pada tumbuhan ini ada dua kali proses pembuahan. Ya, perhatikan gambar berikut. Ini adalah putik. Di dalam putik itu ada bagian yang dinamakan bakal buah. Ini ovariumnya ya. Nah, ketika serbuk sari
ini inti generatif jatuh ke sini, maka dia akan membentuk suatu saluran pembuluh yang akan mengarahkan inti sel sperma itu masuk ke dalam bakal buah. Ini perhatikan, ini kan inti sel sperma 1, inti sel sperma 2. Nah, ketika proses pembuahan terjadi, maka inti sel sperma 1 itu akan menemui si inti sel telur ini, sehingga akan terbentuk zigot atau bakal biji. Sedangkan inti sel sperma 2 itu akan bertemu dengan inti kandung lembaga sekunder, maka dia akan membentuk endosperma atau cadangan makanan. Karena itulah maka pembuahan pada tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermae itu dinamakan dengan pembuahan ganda. Sedangkan pembuahan tunggal itu terjadi pada tumbuhan gimnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Contohnya adalah melinjo dan pinus. Nah, kenapa dinamakan tunggal? Karena pada proses ini itu hanya terjadi satu kali pembuahan saja, yaitu antara mikrospora yang di sini fungsinya sebagai sel sperma bertemu dengan megaspora yang di sini berfungsi atau berperan sebagai sel telur. Jadi dia hanya satu kali proses pembuahan saja, itu dinamakan dengan pembuahan tunggal. Nah, setelah terjadi proses pembuahan anak-anak, maka biasanya kan akan berkecambah. Berkecambah itu munculnya tunas pertama. Nah, proses perkecambahan pada tumbuhan itu ada dua. Ada epigeal, ada hipogeal. Perhatikan bedanya. Pada epigeal ini namanya kotiledon ya. Pada epigeal, kotiledon itu ikut terangkat ke atas. Jadi ia ikut terangkat ke atas permukaan tanah walaupun dia awalnya di dalam tanah. Sedangkan hipogeal, dia kotiledonnya ini tetap berada di dalam tanah. Berarti epigeal, kalau melihat dari gambarnya ini, maka epigeal itu dialami oleh tumbuhan dikotil atau berkeping biji 2. Sedangkan hipogeal itu adalah tumbuhan berkeping biji 1, karena yang digunakan contoh adalah jagung. Ya, nanti kita pelajari di buku, ya, bisa dibaca di buku. Next, penyebaran biji. Bagaimana ada tumbuhan di sana asal mulanya cuma ada satu tempat, ternyata juga ada di sana, ada di daerah lain. Ternyata ada beberapa hal yang membantu terjadinya penyebaran biji. Anemokori itu angin, hidrokori itu air, zookori itu adalah hewan, terus kemudian antropokori itu adalah peneda manusia. Jadi ini yang membantu manusia. Jadi manusia membawa biji kemana-kemana, secara otomatis dia membantu penyebaran biji pada tumbuhan tersebut. Tambahan saja, ini adalah perkembangbiakan pada tumbuhan lumut dan paku. Jadi bisa dibaca ya, beda. Ini dinamakan dengan metagenesis karena dia mengalami fase yang dua kali fase. Ada fase gametofit, ada fase sporofit. Karena itu dinamakan metagenesis. Jadi mengalami dua kali proses kehidupan menjadi gametofit. Pembentukan di sini adalah proses pembentukan sel gamet. Dan ini adalah proses pembentukan sel spora, karena itu dinamakan sporofit. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan, saya rasa kalian sudah pernah dengar ya, masalah hidroponik, kemudian vertikultur. Ini perhatikan, ini sangat kontekstual sekali, artinya memanfaatkan apa yang ada di sekitar lingkungan kita. Sudahkah kalian memanfaatkannya untuk membuat semacam ini? Ini lumayan, jadi kita bisa mendapatkan hasil kebun sendiri, bisa mengkonsumsi hasil kebun sendiri yang bisa dijamin kesehatannya, karena mungkin tidak ada pestisida di dalamnya ya. Nah, yang terakhir adalah kultur jaringan pada tumbuhan. Ini salah satu teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Jadi perbanyakan tumbuhan dengan menggunakan salah satu sifat jaringan tumbuhan yang totipotensi. Jadi ada pada daun, ada pada akar, pada bunga. Itu dia memiliki sifat-sifat yang jaringannya itu ketika ditanamkan pada media yang tertentu, dia bisa menumbuhkan organisme yang baru. Ini contohnya. Adanya kultur jaringan ini sangat membantu sekali. Kenapa?
karena kultur jaringan ini tidak lagi membutuhkan waktu lama untuk menunggu si tumbuhan itu menghasilkan buah yang sifatnya matang. Kalau konvensional itu kan ketika kita menanam sesuatu itu kan membutuhkan bijinya. Nah, kalau kultur jaringan itu tidak butuh biji, hanya mengambil jaringan pada tumbuhan bagian tertentu yang ditanamkan pada media khusus dulu, baru dikembangkan di tanah. Itu seperti ini. Nah, anak-anak cukup singkat ya. Jadi terima kasih anak-anak, tetap semangat untuk belajar dan lingkungan sekitar, nggih. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan supaya kita segera bertemu. Saya juga sudah rindu pengen ketemu dengan kalian semua. Jadi tidak hanya menatap HP, bisa ketemu dengan guru. Untuk tugas saya share nanti, dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.